warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam pemirsa TV Desa. Selamat bergabung di acara Bincang Bareng di TV Desa bekerja sama dengan Pusat Kajian SDGs ITS. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu tema Abdimas yang dilakukan oleh tim dosen ITS dengan judul Rancang Bangun Light Trap sebagai penjebak hama padi berbasis sel surya bagi petani di Desa Lembean, Kulon Magetan. Di sini sudah bergabung 3 narasumber. Yang pertama, Bu Nurisma Puspitasari. Kemudian narasumber kedua, Bapak Diki Anggoro. Dan yang terakhir, Bapak Sudarsono. Jadi, langsung saja untuk mempersingkat waktu, akan saya persilahkan Ibu Nurisma Puspitasari untuk menjelaskan latar belakang kegiatan dan kondisi desa dari pelaksanaan Abdimas ini. Kepada Bu Nurisma, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Retno atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, saya akan mencoba menjelaskan apakah sih latar belakang dari kegiatan ini, Rancang Bangun Light Trap sebagai penyebab hama padi berbasis sel surya bagi petani di Desa Lembean Kulon, Magetan. Nah, dengan kegiatan ini diharapkan kami dapat mendukung salah satu program dari ITS, yaitu Sustainable Development Goals atau SDGs, atau dinamakan juga sebagai Global Goals, di mana di sini kita memanfaatkan energi matahari dan teknologi sel surya untuk sistem light trap lampu LED ini sebagai penjebak hama padi yang bermanfaat untuk mengurangi penggunaan pestisida dan juga meningkatkan hasil panen bagi petani. Jadi produktivitas dari pertanian di sini akan meningkat, harapannya seperti itu. Pusat Kajian Sustainable Development Goals, di sini kami mendukung dua dari tujuan dari SDGs ini atau Global Goals, yaitu untuk pangan dan juga energi. Jadi sebenarnya untuk SDGs sendiri atau Global Goals ini berisikan 17 goals, 17 tujuan dengan total 169 indikator capaian. Dan dengan ke-17 tujuan ini merupakan tujuan yang terintegrasi satu sama lain. Dengan melakukan aksi di salah satu tujuan, maka akan mempengaruhi bidang yang lainnya juga. Sehingga dengan menggunakan keseimbangan antara sosial, kemudian ekonomi, dan juga lingkungan, sehingga dapat berkelanjutan bagi masyarakat tentunya. Kemudian tujuan dari kegiatan ini juga salah satunya adalah mengharapkan desa yang berenergi bersih dan juga terbarukan, dan juga dapat meningkatkan produktivitas dari masyarakat di daerah tersebut. Gitu. Kami sebagai warga ITS juga turut melakukan aksi, yaitu dengan merancang sistem light trap tersebut atau lampu LED sebagai penjebak hama untuk meningkatkan hasil panen. Nah, dua hal yang kami lakukan yaitu mendukung tujuan nomor 7 dan juga nomor 2, yaitu mengenai pangan dan juga energi. Diharapkan dengan ini dapat menjamin atau juga melayani masyarakat di suatu daerah dalam hal akses terhadap
energi yang terjangkau, dalam hal ini bisa terbeli, kemudian dapat berkelanjutan, dan juga bisa handal dan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan penghasilan bagi para petani di daerah tersebut. Kemudian daerah Magetan atau Desa Lembean Kulon merupakan desa sasaran yang akan diterapkan, yang sudah diterapkan teknologi sistem light trap ini. Magetan ada di sebelah sini ya, pada peta, dan Desa Lembean Kulon ini berada di Kecamatan Lembean, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Di Desa Lembean Kulon ini sebagian besar masyarakatnya itu bermata pencarian sebagai petani. Dan lahan pertanian yang ada di Desa Lembean ini sebagian besar juga ditanami oleh padi dengan masa tanam rata-rata 2 kali dalam setahun. Kemudian petani di daerah ini masih banyak yang mengandalkan pestisida sebagai pembasmi hama untuk lahan pertanian padi ini, seperti belalang, kemudian wereng, tikus, dan juga keong mas. Ini merupakan salah satu dokumentasi lahan pertanian yang ada di daerah Lembean Kulon, Magetan. Nah, di daerah Lembean Kulon, Magetan ini, para petani di sana masih banyak yang menggunakan pestisida. Nah, pestisida ini merupakan cara yang paling praktis menurut para petani di sana ya, dan dirasa menghasilkan dampak yang bisa langsung terlihat. Namun ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan dari pestisida ini. Antara lain, banyaknya makhluk hidup lain di sawah yang tidak mengganggu atau justru menjadi predator bagi hama pada lahan pertanian itu ikut mati. Kemudian, penggunaan pestisida selain memberikan dampak negatif bagi yang dampak negatif bagi makhluk hidup lainnya, juga pestisida ini memerlukan biaya yang tidak murah. Dan selain itu, untuk efek berkelanjutannya juga berbahaya bagi kesehatan manusia. Dan tentunya dengan penggunaan pestisida ini tidak ramah lingkungan. Nah, dari dampak negatif ini kami mencoba mengatasi permasalahan utama, yaitu serangan hama pada tanaman padi dengan mengurangi penggunaan pestisida sehingga untuk efeknya tidak terlalu berdampak bagi kehidupan manusia dan juga lingkungan, maka kita menerapkan suatu atau merancang membuat suatu alat, yaitu sistem light trap, lampu LED menggunakan atau memanfaatkan energi matahari sebagai sumber energinya, kemudian yang dapat menarik hama pada lahan pertanian. Seperti itu. Jadi tadi ya permasalahan utama di Desa Lembean Kulon, Magetan, Jawa Timur itu adalah serangan hama pada tanaman padi sejak padi itu berumur 1 bulan hingga 3 bulan, yaitu pada masa panen. Dan hama padi yang sering menyerang tadi adalah wereng, walang sangit, orong-orong, kemudian ngengat, keong mas, dan juga tikus. Dan diharapkan sebagian besar dari
hama padi tersebut dapat berkurang dengan adanya sistem light trap lampu LED ini, di mana sistem light trap lampu LED ini lebih ramah lingkungan jika dibandingkan dengan penggunaan pestisida yang sudah dilakukan pada daerah tersebut. Jadi kami menawarkan solusi, yaitu sistem light trap lampu LED. Berikut ini adalah desain dari sistem light trap lampu LED-nya. Untuk singkatnya, prinsip kerja dari sistem ini adalah dengan menarik hama padi melalui lampu LED yang ada di sini, dan nantinya hama padi itu akan terperangkap di dalam sebuah wadah dengan memanfaatkan energi surya sebagai listriknya. Jadi di sini juga hemat juga listriknya. Kemudian oleh karena itu dengan menggunakan sistem light trap ini dapat mengurangi penggunaan pestisida dan juga lebih ramah lingkungan. Berikut ini adalah alat yang sudah kami pasang pada lahan pertanian di daerah Lembean Kulon, Magetan. Diharapkan melalui pemasangan alat ini, petani dapat mengetahui pengetahuan terbaru mengenai teknologi yang memanfaatkan energi terbarukan, yaitu di sini matahari, dengan memanfaatkan sel surya sebagai listriknya, kemudian lampu LED sebagai penarik dari hamanya, kemudian hama bisa terjebak pada perangkapnya. Kemudian dengan hal itu juga para petani, masyarakat di daerah Lembean, itu lebih terbuka wawasannya mengenai teknologi yang ramah lingkungan, dan juga teknologi yang ramah lingkungan ini bisa diterapkan secara berkelanjutan, jadi masih bisa digunakan tidak hanya 1 kali atau 2 kali, namun bisa sampai jangka waktu yang lama. Dengan hal itu, harapannya nanti hama padinya berkurang, kemudian produktivitas hasil pertaniannya itu semakin meningkat. Dengan hal itu, dapat meningkatkan juga perekonomian pada masyarakat di daerah Lembean Kulon Magetan. Jadi itu adalah latar belakang yang bisa saya jelaskan mengenai kegiatan ini, yaitu rancang bangun light trap lampu LED pada Desa Lembean Kulon, Magetan, Jawa Timur. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Bu Nurisma. Jadi menarik sekali ya, tim Abdimas dari Departemen Fisika ini mencoba menyelesaikan permasalahan terutama petani ya akibat hama itu dengan merancang light trap ini. Terima kasih Bu Nurisma atas pemaparan kegiatan secara umum dan juga penjelasan latar belakang dilaksanakannya kegiatan Abmas ini. Oke, berikutnya kita langsung ke pembicara kedua, Bapak Sudarsono. Beliau akan menyampaikan materi terkait penjelasan teknis pembuatan prinsip kerja light trap ini. Jadi kepada Pak Sudarsono, saya persilahkan. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Bu Retno atas kesempatannya. Kemudian terima kasih kepada Bu Nurisma yang telah memberikan penjelasan secara umum. Mungkin pada kesempatan ini saya akan coba mendetailkan ya kegiatan tentang Abdimas yang telah disampaikan oleh Bu Nurisma tadi. Mungkin di sini saya coba
lebih detail gitu ya terkait tentang light trap sebagai penjebak hama dengan berbasis energi sel surya. Jadi untuk desain dan rancang bangun ini dibuat dengan tujuan yang pertama adalah bisa mengendalikan hama, dengan tentunya rancang ini dibuat untuk yang ramah lingkungan. Untuk secara umum, jadi komponen utama dari light trap penjebak hama padi seperti yang disampaikan oleh Bu Nurisma tadi, terdiri dari 3 pokok. Yang pertama adalah rangka atau tiang penjebak hama, kemudian yang kedua adalah tempat penampung hama, dan yang ketiga adalah sistem panel surya yang tentunya ini digunakan sebagai sumber energi untuk menyalakan lampu. Nah, terkait sistem panel surya nanti akan lebih detail dijelaskan oleh Bapak Diki Anggoro yang tentunya akan lebih jelas terkait sistem penggunaan panel surya untuk penjebak hama padi. Nah, desain tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Nurisma di awal tadi, jadi desain utama tadi terdiri dari tiang penyangga, kemudian ada sistem panel, dan wadah penjebak hama. Ukuran dari tiang penjebak hama kurang lebih sekitar 270 cm atau sekitar 2,7 meter. Kemudian penyangga untuk tempat penjebak hama ini dipasang pada ukuran sekitar 110 cm dengan tujuan menyesuaikan dengan tinggi dari padi. Ketika wadah ini ditempatkan yang terlalu tinggi, maka hama-hama tersebut akan kesusahan ketika untuk mendekati lampu. Tentunya ukuran ini diperhitungkan dengan ukuran dari ketinggian padi, kurang lebih sekitar 1 meter. Kemudian lampu dipasang pada jarak 70 cm dari penyangga dengan tujuan agar tidak terlalu jauh dari tempat penjebak hama. Kemudian untuk penjebak hama ini ukuran juga disesuaikan, di mana dibuat dengan 2 buah benda dengan bentuk yang pertama adalah tabung dan yang kedua berbentuk kerucut. Nah, bentuk ini ditujukan agar ketika hama sudah terjebak di dalam sebuah wadah akan kesulitan untuk kembali atau keluar untuk dari penjebak. Sehingga didesain dengan ukuran diameter yang bawah ini sekitar 5,5 cm dan yang atas 24 cm sama dengan ukuran dari tabung. Kemudian untuk bahannya, untuk rangka besi terbuat dari besi dengan ukuran sekitar 4 dim dan terbuat dari pipa yang tidak mudah untuk korosi. Nah, proses pembuatan ini yang pertama adalah setelah desainnya selesai, maka selanjutnya adalah proses pembuatan. Proses pembuatan ini dilakukan di sebuah bengkel dengan desain yang sudah kita berikan. Proses-prosesnya dibuat dengan secara bertahap, mulai dari pemotongan besi, kemudian pembuatan wadah untuk meletakkan penjebak hama, kemudian dilakukan pengecatan agar tidak mengalami korosi karena dipasang pada alam bebas tentunya akan mudah terkorosi karena faktor alam seperti air dan udara. Setelah proses ini dilakukan packing atau penyetelan terhadap alat yang sudah dibuat. Nah, alat ini didesain agar mudah dirakit dan mudah dibawa atau dipindahkan ke tempat lain. Jadi bisa dirangkai dengan mudah
karena bisa kita lepas kembali dan kita pasang kembali dengan mudah, dengan harapan para petani juga mudah menggunakan, kemudian bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian untuk penampung hama, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kurang lebih bentuknya seperti ini. Yang atas terbuat dari aluminium, sedangkan yang bawah terbuat dari plastik bening, dengan tujuan agar ketika hama tersebut masuk, kita bayangkan seperti lebah. Ketika sebuah masuk dalam suatu bening, dia akan cenderung mencari keluar, jadi akan di sekitar ini masih kelihatan terang, sehingga hama tersebut tidak kembali ke tempat asal dia masuk, tetapi dia akan berusaha keluar menembus benda bening ini, sehingga akan terjebak dalam suatu wadah tersebut. Kemudian untuk selanjutnya adalah perakitan sistem kontrol, yang nanti lebih detailnya akan dijelaskan oleh Pak Diki. Secara umum untuk sistem kontrol terdiri dari panel kontrol, kemudian ada penyimpan baterai, dan ada sistem panel surya. Dalam kegiatan ini juga tentunya dilakukan koordinasi baik secara online maupun secara offline. Untuk online bisa dilakukan via Zoom, sedangkan offline bisa dilakukan di kantor Departemen Fisika. Kemudian untuk perakitan dan pengujian, setelah selesai pembuatan, kemudian ada koordinasi, dilakukan sebuah pengujian terhadap sistem, apakah sistem panel ini bisa menyala selama 6 pagi sampai 6 sore. Nah, kemudian sebelum digunakan dan dipasang seluruh alat, juga dipasang salah satu di area persawahan, sehingga bisa digunakan untuk pengujian awal apakah alat ini dapat berfungsi dengan baik. Nah, untuk tempat pemasangan alat seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Nurisma tadi, letaknya adalah di Desa Lembian Kulon, Kecamatan Lembian, Kabupaten Magetan, di mana kalau kita tempuh dari ITS kurang lebih memakan waktu sekitar 3 jam. Nah, untuk proses pemasangan, jadi dari tim pengabdian ini tidak hanya melibatkan para dosen, tetapi juga melibatkan mahasiswa untuk melakukan kerja praktek. Nah, di sini untuk proses pemasangannya dilakukan bersama-sama antara mahasiswa dan para dosen serta masyarakat petani di Desa Lembian Kulon. Beberapa dokumentasi untuk pemasangan light strap yang dilaksanakan di Desa Lembian Kulon seperti yang terlihat pada gambar berikut. Untuk alat yang kami pasang pada kegiatan ini adalah ada 5 buah. Dengan semuanya kita berikan kepada para petani dengan harapan bisa dimanfaatkan oleh petani untuk mengendalikan hama padi selama musim cocok tanam di Desa Lembian Kulon. Kemudian hasil pemasangan dari beberapa alat yang sudah kita pasang, ini adalah beberapa contoh dokumentasi untuk pemasangan light trap sebagai penjebak hama di Desa Lembian Kulon. Ada 5 buah yang sudah terpasang dalam kegiatan ini, yang tentunya diharapkan bisa memberikan manfaat kepada para petani. Ini ketika kondisi malam hari, light trap dapat menyala dengan otomatis ketika matahari mulai tenggelam, sedangkan akan padam atau mati secara otomatis pada pagi hari. Ketika siang hari, sistem ini akan menerima cahaya matahari yang tentunya nanti akan disimpan dalam suatu baterai yang akan digunakan untuk menyalakan lampu pada malam hari. Sistem ini dipasang pada pertengahan
padi. Kemudian kalau kita lihat sistem ini diharapkan bisa bertahan sampai hasil panen. Kalau kita lihat dari sini, dari hasil pemasangan tadi sejak awal sampai padi sudah panen, alat ini masih dapat berfungsi dengan baik, sehingga diharapkan nanti dapat digunakan kembali pada musim cocok tanam berikutnya. Hasil beberapa monitoring terhadap hama yang dapat terjebak, diantaranya di sini ada hama wereng, kemudian ada hama walang sangit, dan beberapa hama lainnya yang akan tertarik pada cahaya di malam hari. Jadi secara umum, alat ini bekerja atau efektif ketika di malam hari, karena pada malam hari semua area akan gelap dan hanya pada area di sekitar perangkap hama yang ada cahaya atau dia akan tertarik kepada cahaya dan akhirnya akan terperangkap dalam cahaya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Retno. Nanti lebih lanjutnya akan kita bahas diskusi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sudarsono atas penjelasan teknis rancang bangun dan juga sistem light trap. Berikutnya, pembicara terakhir ada Pak Diki Anggoro. Beliau akan menjelaskan terkait dengan sistem panel surya yang dipakai pada light trap ini. Kepada Pak Diki Anggoro, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya pada Bu Retno sebagai moderator, dan juga terima kasih Bu Nurisma dan Pak Sudarsono yang mengawali diskusi kita pada acara TV Desa ini. Baik, saya akan men-share sedikit tentang sistem panel surya. Jadi, seperti kita sudah ketahui bersama, di awal Bu Nurisma dan Pak Sudarsono juga sudah memberikan beberapa keterangan tentang sistem ini, di mana di sistem ini sebagai jantungnya atau sebagai sumber energi yang digunakannya itu adalah solar cell, atau kita sebut juga dengan sel surya. Nah, kenapa kita menggunakan sel surya ini? Karena kita ingin teknologi ini atau sistem trap rancang bangun light trap ini bisa otomatis. Artinya para petani ketika menggunakan sistem ini tidak akan terbebani atau tidak akan menyulitkan para petani itu sendiri untuk menyalakan atau mematikan. Dan sistem ini akan terus berjalan, akan terus istilahnya akan terus bekerja sampai dengan atau dengan diberikannya atau dengan adanya cahaya matahari setiap hari. Jadi ketika siang hari solar cell ini bekerja dan memberikan energi dan dayanya di baterai, maka pada malam hari ketika solar cell ini sudah tidak bekerja atau sel surya ini sudah tidak bekerja, maka baterai tersebut yang akan memberikan energi pada lampu yang kita gunakan sebagai sumber cahaya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, lampu ini merupakan sumber cahaya satu-satunya di persawahan yang akan kita gunakan. Jadi logikanya ketika lampu tersebut terus-menerus dinyalakan, kalau misalkan para petani digunakan selama masa panen, mungkin sekitar dari masa tanam sampai masa panen sekitar 3 bulan atau lebih, maka
dengan menggunakan solar cell ini, cahaya tersebut, cahaya lampu LED ini akan terus menyala pada malam hari, sesuai dengan masa panen tersebut. Untuk rancangan keseluruhan ini sudah dijelaskan oleh Pak Sudarsono, bahwa di sini ada trap ataupun penangkap hamanya, dan juga lampu yang berbasis dengan LED. Karena kenapa kita menggunakan LED? Ya karena tahan lama, ya, dan juga daya yang digunakan itu sangat kecil dibandingkan dengan lampu bohlam, sehingga kita tim memutuskan menggunakan lampu LED. Dan yang paling atas, ini desain yang paling atas ini adalah sebuah solar cell atau kita sebut juga panel surya yang akan memberikan energi kepada baterai, ya, dan juga dikontrol oleh sistem kontrol yang juga nanti akan kita bahas bersama, sehingga panel surya itu akan terus-menerus, ya, selama siang hari, selama sekitar kurang lebih 12 jam, akan memberikan energi dan dayanya pada sistem ini. Jadi kalau pada malam hari, solar cell itu bisa, sebagai gambaran ya, solar cell itu sudah tidak efektif atau bahkan sudah tidak menerima cahaya matahari, maka sistem akan mengambil energi untuk menyalakan lampu ini dari baterai, karena baterainya itu sudah menyimpan energi listrik, ya, pada saat siang hari ketika solar cell menangkap cahaya matahari. Nah, solar cell yang kami gunakan pada pengabdian masyarakat ini pada sistem trap ini adalah solar cell yang berjenis monokristalin dengan daya sekitar 60 WP. Apa itu 60 WP? 60 WP ini adalah 60 watt per peak. Artinya dalam rentang waktu 12 jam atau dalam rentang waktu cahaya matahari menyinari solar cell ini, maka maksimum daya yang bisa dihasilkan oleh solar cell ini adalah sekitar 60 watt. Di sini bisa kita lihat ada referensi dari solar cell, ada ya yang barusan, yaitu 60 watt WP, ya, bukan 60 watt secara keseluruhan, namun peak-nya atau puncaknya itu bisa 60 watt. Lalu ada current maksimum atau arus maksimum yang dihasilkan itu sekitar 3,3 ampere. Lalu tegangan maksimum itu 18,24, jadi kalau kita kalikan sekitar 60 WP. Lalu ada open circuit voltage, VOC, itu sekitar 21,8 volt. Ya, ini artinya ketika mencharge atau ketika mendapatkan energi dari cahaya matahari, tegangan yang bisa muncul secara tiba-tiba itu sekitar 21,8 volt. Sama juga untuk current-nya, untuk arus listrik yang dihasilkan. Short current circuit di sini juga bisa langsung muncul tiba-tiba sekitar 3,35 ampere. Sehingga kita harus waspada ketika bersentuhan ataupun ketika kita menerapkan solar cell ini pada sistem yang kita buat. Jadi kita harus melihat di sini open circuit voltage dan short circuit current, artinya tegangan yang tiba-tiba muncul dan arus yang tiba-tiba muncul. Ini harus kita perhatikan karena ini bisa dikatakan cukup besar dan berbahaya. Untuk suhu nominal operating cell temperature atau suhu maksimum yang bisa diterima oleh solar cell ini di sekitar 50 derajat Celcius. Jadi jika kita ambil data dari BMKG, untuk suhu di sekitar Desa Lembeyan Magetan ini, suhu pada siang hari itu maksimum ada di sekitar 30 sampai 33
derajat Celcius, sehingga masih di bawah suhu optimal yang bisa diterima oleh panel surya. Untuk sebagai informasi, ada beberapa jenis solar cell yang ada di pasaran. Yang pertama itu berjenis monokristalin yang kita gunakan di sini. Untuk yang monokristalin ini, kenapa kita gunakan jenis dari solar cell ini? Ini karena memiliki efisiensi yang bisa dikatakan saat ini itu adalah paling tinggi, sekitar 20%. Jadi untuk solar cell monokristalin ini dengan harga yang bisa dikatakan relatif agak murah, kita bisa mendapatkan efisiensi energi listrik itu sekitar 20%. Itu lebih baik dibandingkan dengan solar cell yang berjenis polikristalin. Jadi kalau monokristalin itu bisa dikatakan lebih baik dari beberapa jenis atau memiliki keunggulan beberapa jenis keunggulan dibandingkan dengan jenis polikristalin. Dan juga dari beberapa literatur yang telah kami baca atau kami pelajari bahwa range panjang gelombang yang bisa ditangkap oleh solar cell itu lebih panjang atau lebih bisa kita katakan lebih lebar panjang gelombangnya itu pada solar cell monokristalin dibandingkan polikristalin, dia lebih pendek, sehingga hal yang wajar ketika misalkan pada saat proses penyinaran solar cell ini mungkin terdapat mendung ataupun cahaya matahari tidak maksimum, maka solar cell monokristalin ini bisa mendapatkan atau bisa mengolah energi matahari tersebut dengan efisiensi yang lebih baik dibandingkan dengan solar cell yang berjenis polikristalin. Lalu ada juga, kalau misalkan kita lihat perkembangan terbaru tentang jenis panel surya ini, ada yang berjenis dengan solar cell thin film. Ya, di sini bisa kita lihat solar cell thin film ini berbahan jenis silikon dan juga dia ada ditambahkan seperti kayak polimer, ya, semacam kayak plastik seperti itu, sehingga bentuknya bisa tipis dan juga bisa fleksibel. Ya, jadi jangan aneh ketika misalkan kita melihat ada solar cell yang mudah sekali digulung, mudah sekali dilipat, itu berarti jenis solar cell thin film. Namun kekurangannya, selain harganya yang sangat mahal, atau bisa dikatakan lebih mahal dibandingkan solar cell berjenis monokristalin dan polikristalin, di sini juga efisiensinya masih rendah dibandingkan solar cell yang tadi, yaitu sekitar menurut literatur sekitar 11%. Ya, jadi agak lumayan signifikan perbedaannya dibandingkan dengan solar cell berjenis polikristalin dan monokristalin. Nah, lalu sistem penyimpanan energi yang kita gunakan di sini, kita menggunakan adalah ICU ataupun aki, atau misalkan kita sebut saja baterai. Di sini baterai yang kita gunakan ini berjenis baterai kering, ya, baterai kering. Dan kenapa kita menggunakan baterai? Karena kita tahu penggunaan seperti tadi yang sudah dijelaskan Pak Sudarsono, penggunaan alat ini itu secara optimum digunakan pada malam hari atau ketika cahaya sudah tidak ada lagi cahaya di sekitar persawahan. Makanya kita butuh menyimpan energi listrik terlebih dahulu. Di sini kita gunakan jenis baterai kering, dan perlu diperhatikan
ketika menggunakan baterai di sini kita harus paham. Kalau misalkan di sini kita lihat ada karakteristik baterai yang bisa kita cek bersama ya. Misalkan di sini kita bisa lihat cycle use atau standby use ini sekitar 14 volt sampai 15 volt. Jadi nanti kita harus memperhatikan ketika melakukan pengontrolan tegangan yang berasal dari solar cell itu harus di bawah karakteristik harus di bawah data ini, data yang ada di baterai ini, agar diperoleh sistem pengecasan atau sistem regeneratif yang baik, ya, sehingga tidak terjadi over charging atau berlebihan pengecasan seperti itu, yang akan membuat baterai ini rusak atau bahkan lebih ekstrim lagi beberapa kejadian juga ada yang menyebabkan baterai ini bisa meledak karena ketika proses pengecasan tegangan yang dicas atau diberikan ya pada baterai ini itu melebihi dari ini standar yang ada di baterai ini. Jadi kita harus benar-benar perhatikan di sini cycle use dan standby use ini. Oke, lalu, nah ini yang kita sebut sebagai sistem kontrol solar cell. Jadi ini adalah alat yang kita gunakan untuk mengontrol solar cell. Jadi solar cell tidak langsung masuk ke dalam baterai, tapi dikontrol terlebih dahulu oleh alat ini. Alat ini disebut dengan PWM Solar Charge Controller. PWM karena dia berjenis PWM, ya, berjenis PWM atau berjenis Pulse Width Module. Artinya dia menerima tegangan berupa pulsa, ya. Jadi ketika solar cell mendapatkan energi listrik atau mengubah energi listrik tersebut dikontrol sebelum masuk ke dalam baterai oleh alat ini. Ini jenisnya adalah PWM 10 ampere, artinya dia maksimum ya bisa mengontrol atau bisa menerima arus 10 ampere dan juga 12 volt per 24 volt. Artinya 12 sampai 24 volt itu yang bisa diberikan tegangannya. Jadi alat ini memegang peranan penting dalam sistem trap yang kita gunakan kali ini. Karena kalau kita tidak menggunakan alat ini, bisa kita sebut saja sebagai SCC PWM atau Solar Charge Control. Jika kita tidak gunakan ini, maka timbul atau terjadi kerusakan pada baterai. Di pasaran sendiri ada dua jenis sistem charge control ini. Yang pertama ada yang disebut dengan yang kita gunakan ini. Ini adalah sistem yang berbasis PWM. Dan yang kedua yang lebih expert dan mungkin harganya juga lebih mahal itu adalah berjenis MPPT atau Max Power Point Tracking. Artinya kontrolnya ini lebih expert, lebih advance, dan juga lebih mahal harganya karena tidak ada loss atau kehilangan energi listrik. Jadi seluruh energi listrik yang diberikan oleh solar cell itu kalau menggunakan kontrol yang berjenis MPPT itu akan seluruhnya digunakan dan dikonversi. Beda dengan sistem yang PWM ini masih ada loss energi listrik. Dan juga perlu kita ketahui bersama untuk sistem cahayanya kita menggunakan LED. Di sini LED-nya berwarna putih, namun bisa kita ganti-ganti ya, tergantung nanti penerapannya seperti apa. Nah, di sini kenapa menggunakan LED? Karena kita kita membutuhkan lampu yang memiliki durability yang panjang, ya, sehingga
sistem ini akan bekerja dengan sempurna. Oke, jadi bagaimana cara melakukan atau pemasangan sistem kontrol yang tadi, misalkan yang kita gunakan adalah SSC PWM, apakah langsung misalkan atau bagaimana? Nah, perlu diperhatikan bersama para pemirsa, ketika kita melakukan proses pemasangan antara solar cell dengan baterai, jangan pernah atau jangan langsung menghubungkan solar cell ini dengan baterai. Karena kenapa? Kita lihat bahwa tadi di baterai dia memiliki cycle use dan standby use, ya, yang nilainya itu adalah tetap. Artinya dia tidak bisa menerima tegangan yang lebih tinggi. Sedangkan dari solar cell ini dia bisa saja, ya, itu menghasilkan tegangan tinggi karena seperti sudah saya katakan tadi bahwa dia maksimum 60 WP. Jadi untuk langkah pertama ketika merakit solar cell dengan baterai ini, ya, atau keseluruhan, itu jangan menyambungkan secara langsung antara solar cell dengan baterai. Tetapi ya kita ya ini tadi ya. Jadi panel bisa menghasilkan sampai 18 volt per peak jika matahari maksimum, sedangkan baterai itu sendiri dia maksimum hanya 14 sampai 15 volt, ya, yang bisa diterima oleh aki atau baterai tersebut, ya. Jadi bisa menyebabkan ledakan, ya, atau bisa meledak dari aki tersebut. Nah, yang baik itu adalah pertama hubungkan dulu baterai dengan si SSC ini, si controller ini, ya, sehingga si controller ini dia bisa mengidentifikasi dan bisa membaca isi energi yang tersimpan di dalam baterai tersebut. Ya, jadi ini adalah langkah pertama, ya. Lalu langkah kedua adalah menyambungkan solar cell dengan SSC ini. Ya, jadi ingat, langkah pertama adalah menghubungkan baterai dengan SSC, lalu langkah kedua itu adalah menghubungkan solar cell dengan SSC. Jadi jangan solar cell dulu dengan SSC, ya, atau solar cell langsung ke baterai, tapi baterai dulu dengan SSC. Baru setelah itu baru dihubungkan dengan lampu. Nah, jadi secara keseluruhan, ya, sistem solar cell ini itu bisa kita lihat seperti ini. Kalau misalkan kita lihat ataupun misalkan ada pertanyaan dari para pemirsa, bagaimana kalau misalkan solar cell digunakan pada rumah kita? Apakah bisa? Oh, tentu sangat bisa, ya. Jadi kita gunakan solar cell, kontrol, dan juga baterai untuk menyimpan energi listriknya. Dan juga kalau ingin menyambungkan secara langsung ke alat-alat yang ada di rumah, ya, misalkan lampu, mesin cuci, fan ataupun TV, ya, maka kita butuh inverter. Ya. Inverter ini adalah alat yang mengubah tegangan atau arus DC menjadi tegangan atau arus AC. Seperti itu. Jadi solar cell ini adalah penghasil energi listrik yang ramah lingkungan dan juga memiliki durabilitas yang sangat baik sehingga membantu kita umat manusia untuk mendapatkan energi untuk menyalakan alat-alat yang bersumber dari listrik. Mungkin dari saya untuk menerangkan tentang ini bisa diakhiri dan akan saya berikan kembali ke Bu Moderator, Bu Retno. Terima kasih. Saya berikan kembali acaranya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Diki Anggoro atas pemaparan terkait dengan panel suryanya. Pemirsa TV Desa sekalian, demikianlah tadi pemaparan materi, juga penjelasan teknis dari para narasumber kita, dari Bu Nurisma Puspitasari, Bapak Sudarsono, dan juga Pak Diki Anggoro. Berikutnya kita akan
melanjutkan ke sesi diskusi. Jadi ada beberapa pertanyaan. Ini saya mewakili pemirsa sekalian, Bapak Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang kiranya nanti bisa membantu para pemirsa untuk memahami lebih detail tentang kegiatan APMAS ini. Oke, pertanyaan pertama. Tadi Bu Nurisma sudah menjelaskan latar belakang dari kegiatan APMAS ini. Kalau mungkin bisa diulang kembali Bu dalam kata-kata singkat begitu kepada para pemirsa, apa sih pokok atau latar belakang dilakukannya kegiatan APMAS ini? Ya, baik, terima kasih Bu Retno. Jadi saya jelaskan kembali latar belakang dari pelaksanaan kegiatan APMAS di Desa Lemban ini tuh karena kita salah satunya ingin mendukung tujuan ITS ya, Global Goals, yaitu mengenai energi dan juga pangan, di mana nanti sasarannya adalah di desa tertentu. Di sini kita memilih Desa Lembean Kulon, Magetan. Kemudian di situ masyarakatnya kan sebagian besar adalah petani, gitu mata pencahariannya. Dan pertanian di sana lebih sebagian besar juga ditanamin oleh padi, di mana padi itu sering diserang oleh hama, gitu. Nah, kemudian petani di daerah Lembean Kulon itu masih banyak yang menggunakan pestisida gitu. Nah, pestisida ini kan menurut para petani di sana itu salah satu cara, satu-satunya cara yang menurut para petani itu paling praktis digunakan untuk bisa mengurangi hama gitu. Nah, kan tetapi kan efek berkelanjutan dari penggunaan pestisida itu juga tidak baik gitu. Yang paling penting itu di sini pestisida tidak ramah lingkungan, jadi bisa membahayakan kesehatan manusia juga. Kemudian makhluk hidup lain yang bisa menjadi predator bagi hama itu juga bisa ikut mati, gitu. Sehingga pestisida ini dapat merugikan dan mempunyai dampak negatif. Sehingga untuk mengurangi penggunaan pestisida di situ, maka dilakukanlah kegiatan ini. Jadi dari permasalahan tersebut, bagaimana sih cara para petani di daerah Lembean Kulon itu dapat mengurangi penggunaan pestisida, tapi juga masih bisa membasmi hama di tanaman padi. Nah, maka dari itu dilakukan kegiatan ini dengan cara membuat light trap sebagai penjebak hama dengan memanfaatkan sel surya gitu. Begitu Bu Retno. Baik, terima kasih Bu Nurisma. Jadi benar-benar bisa menjadi alternatif ya nanti harapannya dari penggunaan pestisida karena alat ini lebih ramah lingkungan. Baik, ke pertanyaan berikutnya ini Bapak Ibu. Mungkin Pak Diki dan Bu Nurisma ya ini. Saya tuh penasaran, tadi kan sudah sempat dibahas juga, tapi kenapa sih harus menggunakan sel surya begitu? Kan sel surya ini juga relatif tidak mudah didapat ya, walaupun sekarang sudah semakin populer begitu. Dan harganya juga ya lumayan begitu. Mungkin bisa dijelaskan Bapak Ibu? Ya. Baik, terima kasih Bu Retno. Jadi kenapa kita menggunakan solar cell ini sebagai sumber energi? Yang pertama, kita ingin menggunakan energi yang berbasis renewable atau renewable energy, artinya kita menggunakan cahaya matahari di sini itu adalah energi yang bersih, green energy, energi yang hijau, ya, dan bisa dikatakan gratis ya untuk saat ini, gratis mungkin sampai akhir zaman. Dan juga kita kenapa menggunakan solar cell ini, karena ingin proses ini otomatis, artinya tanpa kita
nyalakan atau matikan itu akan terus-menerus bekerja. Jadi karena sistem otomatis ini itu membutuhkan energi juga yang kontinu, maka kita menggunakan solar cell ini. Itu salah satunya. Dan yang mungkin kita bisa tahu, yang namanya di pertanian di sawah itu sangat sulit, ya misalkan kita sebut aja tiang listrik itu sangat jauh, ya, atau sumber listrik dari PLN itu sangat sulit, maka dengan menggunakan solar cell ini, kita bisa mengoptimalkan sumber energi yang kita peroleh untuk alat ini. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Diki. Jadi visinya ini sudah sejalan ya dengan topik SDGs ITS ya. Salah satunya menyediakan energi terbarukan yang berkelanjutan yang tadi dijelaskan oleh Bu Nurisma. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, pertanyaan yang lain ini. Nah, tadi sempat ada pemaparan di awal dari Bu Nurisma begitu. Kenapa sih milih desanya itu di Lembean Kulon gitu, di daerah Magetan? Kenapa tidak misalkan di desa lain yang notabene mungkin juga banyak petani yang menanam padi begitu? Apakah ada alasan khusus pemilihan objek abdi mas ini? Oke, monggo. Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk alasannya mengapa di daerah Lembean Kulon sebagai target sasaran untuk penerapan teknologi ini, karena kita tahu juga ya tadi bahwa memang di situ mata pencarian terbesarnya, sebagian besarnya adalah petani gitu. Nah, kenapa juga di daerah sana? Karena kita juga ini ya mempertimbangkan kan di sana kita harus sering atau ini dulu ya awal sebelum kita menentukan daerah kita kan tanya-tanya dulu nih apa sih permasalahannya, kemudian kita harus survei dulu. Nah untuk survei itu kan berarti kita harus sering ke sana begitu. Nah, untuk itu latar belakang kenapa kok ada di Lembean Kulon, salah dua ya dari anggota pengabdian masyarakat ini itu berasal dari desa tersebut, Lembean Kulon Magetan. Dengan itu kan nanti koordinasi antara para petani dengan kami tim pengabdi itu dapat berkomunikasi dengan lancar, kemudian apa permasalahannya nanti bisa kita tawarkan solusinya bagaimana seperti itu. Jadi kita memilih Desa Lembean Kulon karena dua hal tersebut, karena memang di situ sebagian besar adalah petani dan daerah asal dari salah satu tim pengabdi adalah dari sana, sehingga koordinasi nanti akan lebih baik dan tujuan akan bisa tercapai. Seperti itu, Bu Retno. Baik, terima kasih Bu Nurisma. Mungkin ada tambahan dari Bapak yang lain, Bapak Ibu yang lain. Jadi kalau saya dengar dari pemaparan tadi ya, ada yang menyebutkan itu ya memang mata pencaharian besar masyarakat di Lembean itu adalah petani itu. Dan kebetulan ini saya juga berasal dari sana ya. Sepengetahuan saya kalau umumnya itu orang-orang para petani di Desa Lembean itu punya pompa air yang kalau kita sebutnya itu sibel sendiri gitu tiap sawah. Jadi biasanya memang sawahnya itu ditanemin padi 2-3 kali dalam setahun. Bahkan di tempat saya sendiri, orang tua saya sendiri itu bisa full dalam setahun menanam padi, jadi bisa 3 kali dalam setahun. Ya jadi ya tepat ya, mungkin ini jadi salah satu alasan yang memang diperlukan sekali light trap ini untuk tanaman padi di sana, para petani padi di sana. Baik, terima kasih banyak Bu Nurisma atas penjelasannya. Saya ada pertanyaan yang lain ini. Tadi Pak Sudarsono sudah menjelaskan prinsip kerja dari light trap ini. Kalau boleh ini Pak ditekankan kembali kepada para pemirsa TV Desa itu
mungkin ditekankan dalam beberapa kalimat singkat gitu, bagaimana sih prinsip kerja umum dari alat ini gitu. Monggo. Atau mungkin yang ingin mewakili Pak Diki, Pak Bu Nurisma, silahkan. Jadi mungkin saya wakili ya, karena Pak Sudarsono ada sedikit gangguan teknis. Jadi untuk skema kerja dari sistem alat ini adalah yang pertama, kita menggunakan lampu sebagai penerang utama, ya, penerang utama di kegelapan lahan sawah tersebut. Jadi lampu tersebut kita gunakan sebagai sumber cahaya, titik cahaya, ya, sehingga ketika ada titik cahaya atau sumber cahaya tersebut, ya, itu para hama, ya mungkin hama-hama yang berjenis insek, seperti itu ya, karena banyak sekali jenisnya, itu akan tertarik dengan sumber spot cahaya tersebut. Sehingga hama-hama tersebut akan terpusat pada sumber cahaya, dan juga kalau kita lihat tadi gambar dari alat tersebut ada seperti corong seperti itu lama-kelamaan karena cahaya tersebut kan juga hama tersebut juga tidak diam, dia akan bergerak terus, dia akan masuk ke dalam corong tersebut dan akan terkumpul di wadah yang berbentuk kotak. Jadi sebagai kunci dari alat ini adalah sumber cahaya yang harus selalu nyala ketika malam hari. Jadi hama-hama akan tertarik secara otomatis dan mendekati, bahkan menempel di lampu tersebut, dan lama-kelamaan juga lampu tersebut, hama tersebut juga akan masuk ke dalam corong, seperti itu. Dan untuk lampu tersebut diberikan energinya yaitu oleh baterai yang telah diisi atau di-charge oleh solar cell. Mungkin di sini Pak Sudar sudah terkoneksi kembali. Monggo Pak Sudar, mungkin ingin ditambahkan apa? Baik, terima kasih Pak Diki atas penjelasannya. Saya kira yang disampaikan Pak Diki tadi prinsipnya memang seperti itu. Jadi untuk light trap ini memang hanya bekerja secara efektif pada malam hari, di mana serangga-serangga penyerang hama padi itu yang terjebak itu adalah serangga-serangga yang tertarik terhadap cahaya, di mana pada malam hari hanya satu-satunya sumber cahaya itu adalah dari lampu yang terpasang pada light trap tadi, yang letaknya diletakkan tepat di atas dari wadah perangkap hama, dengan harapan ketika hama tersebut mendekati sumber lampu, nah pada saat itu tidak selamanya serangga tersebut akan terbang, pada suatu saat akan terjatuh dan akhirnya akan terperangkap di dalam sebuah wadah, di mana wadahnya tadi sudah didesain agar ketika serangga yang sudah masuk itu tidak mudah keluar kembali, sehingga akan terperangkap di dalam hama, di dalam wadah hama. Mungkin begitu, mungkin Bu Retno ada yang perlu ditanggapi lagi. Baik, terima kasih Pak Diki dan Pak Sudarsono untuk jawabannya. Jadi ini kalau saya mendengarkan gitu ya, tadi fokus bahasanya adalah menangkap serangga dengan bantuan si cahayanya ini. Ini kalau boleh tahu bisa menyala dari pukul berapa sampai pukul berapa nggih Pak? Baik, untuk dapat menyalanya sebenarnya bisa kita atur ya sesuai dengan keinginan kita, mau dari jam berapa, dari jam berapa. Cuman untuk menyesuaikan kondisi tadi, jadi untuk alat ini dipasang secara otomatis akan menyala ketika matahari itu mulai tenggelam. Jadi ketika seperti yang dikatakan oleh Pak Diki tadi di penjelasan, ketika tidak ada sinar matahari maka panel surya tidak ada energi lagi yang bisa untuk disimpan di baterai. Nah, pada saat itulah lampu akan secara otomatis menyala. Kemudian sebaliknya ketika di pagi hari, ketika matahari mulai terbit, artinya di panel surya itu akan menerima sinar matahari dan akhirnya akan
simpan di baterai. Nah, pada saat itulah lampu akan mulai menyala. Ketika dilihat dari jam, sebenarnya tidak ada acuan jam yang pasti karena biasanya waktu terbit matahari dan tenggelam itu adalah bergeser. Kalau kira-kira ya sekitar pukul 6 sore itu mulai menyala dan akan mati pada 6 pagi. Namun sebenarnya itu bisa kita setting secara manual juga. Misalnya kita mau set dari jam 6 sampai jam 7 pagi juga bisa. Tapi untuk mengefektifkan tadi terkait penyimpanan dan kemudian masa pakai biar lebih lama, kita desain mengikuti kondisi alam. Oke, baik, terima kasih Pak Sudarsono tambahan penjelasannya. Dan juga tadi ya ternyata bisa sebagai penerang ya tadi kalau dari penjelasan Pak Diki. Cocok sekali ini kalau di persawahan atau jalan yang kecil gitu, petani yang ingin mulai berangkat atau ke sawah pagi-pagi atau masih sudah sore masih di sawah itu ya membantu penerangan di sawah. Iya, Oke. betul. Jadi memang beberapa petani itu ada juga yang melakukan aktivitas di malam hari, misalkan ketika waktunya melakukan pengairan sawah itu ya, biasa kadang juga di malam hari, jadi bisa juga dimanfaatkan sebagai alat penerang. Apalagi kalau misalkan pemasangannya itu di pinggir jalan, di mana jalan itu juga sebagai akses dari antar kampung, maka bisa digunakan sebagai penerang di malam hari dan juga sebagai penjebak aman. Gitu. Baik, ya, jadi multifungsi ya. Terima kasih Pak Diki dan Pak Sudarsono atas penjelasannya. Pertanyaan saya yang lain ini masih terkait dengan panel suryanya. Tadi boleh dijelaskan kembali mungkin Pak Diki. Ini jenis panel surya yang digunakan itu yang seperti apa ya, dan kenapa kok dipilih panel surya itu, tidak jenis yang lain. Tadi kalau nggak salah dijelaskan monokristal dan polikristal. Iya, terima kasih Bu Retno atas pertanyaannya. Baik para pemirsa, jadi tim kami memilih jenis solar cell yaitu berjenis monokristalin. Kenapa tidak menggunakan yang berjenis polikristalin? Pertama, karena efisiensi dari monokristalin itu lebih baik dan juga proses penyerapan energi cahaya matahari atau secara fisika, mungkin ya sedikit fisika dijelaskan, panjang gelombang yang ditangkap dari cahaya matahari itu lebih panjang untuk solar cell yang berjenis monokristalin ini. Sehingga keunggulannya ketika cuaca kan kita tidak pernah tahu ya, apakah terang selalu atau hujan ataupun mendung. Nah, jadi keunggulan dari monokristalin ini selain dari tadi panjang gelombangnya itu adalah ketika cahaya matahari berkurang mungkin karena mendung, itu efisiensi dari solar cell monokristalin ini tetap lebih baik seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak memilih yang berjenis yang tadi ada yang berjenis thin film yang tipis yang bisa dilipat-lipat dan fleksibel karena harganya. Kalau dibanding dengan yang thin film itu jelas yang solar cell monokristalin ini lebih murah dibandingkan yang thin film. Namun kalau dengan solar cell polikristalin, monokristalin ini agak sedikit lebih mahal memang. Agak sedikit lebih. Jadi kalau misalkan mungkin yang polikristalin yang 60 WP, 60 watt per peak itu sekitar 500.000 misalkan, ini contoh ya. Mungkin yang monokristalin ini sekitar 600.000. Jadi selisihnya memang tidak terlalu jauh, tapi memang harganya lebih mahal. Mungkin itu Bu Retno. Baik, terima kasih Pak Diki. Jadi sudah cukup ya secara performa ya cukup baik dibandingkan yang polikristalin, tetapi dari harga juga terjangkau. Nah, ini mungkin pemirsa juga penasaran ini, apa sih sebenarnya keunggulan light trap ini daripada misalkan sistem
pengendali hama yang lain begitu. Ya. Tadi kalau dengan pestisida sudah dijelaskan Bu Nuris keunggulannya. Kalau untuk light trap sendiri kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Apa yang menjadi keunggulan light trap yang dirancang ini? Baik, mungkin nanti akan ditambahkan juga dengan Pak Sudarsono. Cuman yang dari saya, keunggulan dari light trap ini jelas ya, karena dia sistemnya otomatis. Kita mungkin atau para petani tidak perlu energi berlebih ataupun tidak perlu susah-susah untuk menyalakan dan mematikan. Itu yang pertama. Jadi otomatisasi. Yang kedua, ramah lingkungan. Kita tahu solar cell merupakan renewable energy, pemanfaatan renewable energy, artinya selama ada cahaya matahari, selama ada sumber energi yang gratis, maka alat ini akan bisa terus bekerja. Dan juga tentang ini apa, tahan lama, keawetan dari sistem ini. Kita tahu bahwa sistem ini selama tidak ada faktor eksternal, maksud saya adalah mungkin dicuri ataupun dirusak, insya Allah bertahan lama, bisa bertahan lama untuk sistem ini. Dan lebihnya monggo mungkin dari Pak Sudar mau menambahkan. Baik Pak Diki, terima kasih. Mungkin dari saya selain yang disampaikan oleh Pak Diki tadi, salah satu keunggulannya yang lain adalah kalau kita petani itu menggunakan light trap ini, ya adalah yang penting adalah tidak mencemari lingkungan, jadi dia ramah lingkungan. Yang kedua juga tidak mengganggu proses pertumbuhan dari tanaman padi. Jadi kalaupun mesti dipasang light trap, maka tidak akan mempengaruhi proses pertumbuhan padi dan sebagainya. Kemudian kalau dilihat dari jangka panjang tadi seperti yang dikatakan Pak Diki, alat ini juga bisa digunakan, jadi bisa habis panen nanti akan bisa digunakan kembali di musim panen di musim tanam berikutnya. Baik, terima kasih Pak Diki dan Pak Sudar. Jadi kalau berbicara hal ini, kira-kira tadi itu disebutkan keunggulan-keunggulannya. Nah, untuk efektivitasnya bagaimana ya Pak dibandingkan mungkin sistem lain yang juga ramah lingkungan? Bagaimana efektivitas dari light trap? Baik, untuk efektivitasnya mungkin ini ya Pak, kalau dilihat dari hama yang terjebak, memang untuk yang terjebak itu adalah hama-hama yang istilahnya dia yang pertama jelas yang tertarik dengan cahaya, kemudian yang kedua hewannya bisa terbang gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari beberapa hama yang menyerang di tanaman padi, itu salah satunya yang paling berbahaya itu adalah hama wereng gitu ya. Hama wereng itu kalau kita lihat juga bisa terbang. Kalau dilihat dari hasilnya monitoring tadi, memang sebagian besar yang terjebak itu adalah hama wereng. Kemudian ada lagi beberapa di antaranya yang adalah walang sangit. Gitu. Mungkin juga ada sih beberapa hewan yang tidak terjebak, yang tentunya itu hewan-hewan yang tidak bisa terbang dan tidak tertarik adanya cahaya atau lampu tadi. Namun secara keseluruhan hewan-hewan yang menyerang hama padi itu adalah yang bisa terbang, meskipun seperti belalang, kemudian tadi untuk walang sangit dan yang wereng tadi itu semuanya adalah hewan-hewan yang bisa terbang dan tertarik dengan adanya cahaya. Baik. Mungkin begitu Bu Retno. Ya, saya ini menanggapi dari penjelasan Pak Sudar tadi. Berarti ini efektif ya, terutama untuk hewan-hewan sejenis insek yang bisa terbang dan tertarik ke cahaya. Kalau dari yang sudah didapat datanya ini Pak, dari Apmas kemarin itu kira-kira hewan apa saja yang teramati tertarik di light trap ini? Jadi kalau dari hasil monitoring kemarin itu ada
Yang pertama adalah hewan wereng tadi, hewan wereng, kemudian walang sangit, kemudian ada klaper ya. Klaper ini kalau kita lihat dia adalah penyebar dari ulat ya. Dia ketika menempel di tanaman padi, kemudian dia akan bertelur. Nah, telurnya ini akan menjadi bibit untuk ulat yang tentunya nanti akan menyerang hama padi. Gitu. Mungkin ada beberapa lagi hewan mungkin yang bisa terjebak ya, mungkin belum tahu namanya atau bagaimana. Baik, terima kasih Pak Sudarsono. Jadi harapannya ini para pemirsa TV Desa jadi semakin paham ya dengan sesi tanya jawab ini. Nah, ini mungkin dari segi teknis tadi beberapa pertanyaan ya. Berikutnya ini saya ingin menanyakan ini secara khusus apakah ada hambatan gitu selama pelaksanaan Abdimas, dan kira-kira nanti ke depannya itu harapannya bagaimana terkait dengan Abdimas yang sudah dilakukan ini. Mungkin saya coba menjawab sedikit, Bu Retno, nanti mungkin Bu Nuris bisa menambahkan. Terkait hambatan, yang pertama tentunya kegiatan ini dilakukan di musim pandemi, jadi kegiatannya tidak bisa kita lakukan full secara offline, tentunya juga membutuhkan kegiatan khusus yang bisa dilakukan secara online. Yang kedua, mungkin kegiatan ini atau Like Trap ini memang yang pertama atau awal dikerjakan atau dilakukan di Desa Lembian Kulon yang tentunya sudah bertahun-tahun masyarakat di sini menggunakan pestisida. Nah, harapannya dengan adanya sistem ini, para petani mempunyai alternatif untuk mengendalikan hama, tidak hanya mengandalkan dari sistem pestisida, tetapi ada pengendalian lain yang bisa digunakan, tentunya yang diharapkan bisa lebih ramah lingkungan dan tentunya bisa mengurangi biaya penggunaan pestisida. Mungkin Bu Nurisma ini bisa menambahkan untuk kedepannya. Terima kasih. Saya ingin menambahkan, mungkin harapannya di sini kan kita tujuan awal terpenuhi ya, dengan menginformasikan atau menambah wawasan bagi petani gitu. Salah satunya masih di daerah Lembian Kulon ini, bahwa itu ternyata ada teknologi yang ramah lingkungan, kemudian memanfaatkan energi dari cahaya matahari, di mana itu gratis dan selalu ada, dan itu bisa dimanfaatkan untuk mengendalikan hama, sehingga bisa mengurangi penggunaan pestisida. Harapannya ini kami ingin mensosialisasikan atau menerapkan teknologi ini tidak hanya di Desa Lembean Kulon Magetan saja, mungkin nanti bisa ditambah ke daerah-daerah lain di sekitarnya, sehingga nanti teknologi itu ternyata bermanfaat gitu bagi kehidupan para petani. Selain ramah lingkungan, kemudian bisa meningkatkan produktivitas hasil panen, nanti kan akan juga bisa meningkatkan perekonomian juga bagi para petani. Dan harapannya tidak hanya di Magetan saja, mungkin di daerah sekitarnya seperti Madiun ataupun Ponorogo gitu bisa kita jangkau gitu, sehingga nanti kebermanfaatan bagi masyarakatnya juga luas. Di samping itu kan kegiatan pengabdian masyarakat ini juga melibatkan mahasiswa gitu. Nah, dari hal ini nanti mahasiswa juga bisa belajar bagaimanakah prinsip kerja dari sel surya, bagaimana prinsip kerja teknologi ini nanti bisa mereka kembangkan. Kemudian bisa juga sebagai ide awal untuk melakukan penelitian ya, untuk tugas akhirnya para mahasiswa. Seperti itu, Retno dari saya. Baik, terima kasih Bu Nuris. Ya,
mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Kira-kira dari kegiatan yang sudah dilakukan kemarin, apakah ada evaluasi gitu, atau perbaikan untuk ke depannya? Mungkin saya coba menjawab Bu Retno untuk evaluasi ke depannya. Jadi kalau kita lihat dari beberapa yang sudah kita coba kerjakan, memang tidak semuanya sempurna ya. Jadi tentu ada beberapa evaluasi yang perlu kita lakukan. Di antaranya untuk yang pertama kalau kita lihat dari sisi fisikanya, jadi lampunya mungkin ke depannya bisa kita lebih spesifikkan gitu ya. Misalkan yang kita mau coba adalah yang paling banyak hama A misalkan atau hama wereng, maka nanti bisa kita coba teliti lebih lanjut kira-kira spektrum atau panjang gelombang berapa yang paling tertarik ya di hama tersebut, sehingga lampu yang kita pasang nanti bisa kita variasi, jadi tidak hanya satu jenis, tetapi bisa kita variasi dengan beberapa jenis lampu dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Mungkin itu untuk terkait yang seperti yang dikatakan Bu Nurisma tadi, bisa dijadikan sebagai bahan untuk penelitian lebih lanjut. Mungkin begitu, Bu Retno. Baik, terima kasih Bu Nurisma dan Pak Sudarsono. Jadi memang masih banyak hal ya yang bisa dieksplor dari teknologi yang digunakan ini. Oke, pemirsa TV Desa, sayang sekali ini waktunya juga sudah ini ya hampir berakhir. Jadi mungkin dicukupkan dulu sesi tanya jawabnya. Nanti jika para pemirsa TV Desa ada pertanyaan bisa meninggalkan komentar di kolom YouTube ini dan kami berusaha nanti untuk menjawabnya. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber. Nah, untuk menutup acara ini gitu ya, sebelum nanti ditutup ada sebuah video begitu yang kira-kira merangkum secara keseluruhan aktivitas atau kegiatan Abdimas ini. Nah, silakan mungkin videonya bisa ditampilkan. Baik, terima kasih Bu Retno. Mungkin saya coba mewakili ya, ini ada sedikit dokumentasi terkait kegiatan yang sudah kita lakukan bersama-sama, baik antara dosen dengan mahasiswa serta dengan para petani ya di desa Lembean Kulon. Oke, saya coba putarkan sebentar untuk videonya. Berjudul Rancang Bangun Light Trap Lampu LED sebagai penyebab hama padi untuk mengurangi penggunaan pestisida dan meningkatkan hasil panen bagi petani di Desa Lembean Kulon, Kecamatan Lembean, Magetan berbasis energi sel surya.
Hama tanaman seringkali meresahkan petani. Telah banyak tanaman yang terhambat pertumbuhannya akibat serangan hama, bahkan mematikan untuk jenis tanaman tertentu. Inilah yang menjadi salah satu penyebab gagal panen pada pertanian maupun perkebunan. Di dalam budidaya perkebunan maupun pertanian, hal ini sudah biasa terjadi. Namun, tidak perlu khawatir karena banyak cara yang dilakukan untuk mengendalikannya. Tim PPM KKN ITS yang diketuai oleh Ibu Nurisma Puspitasari berupaya untuk melakukan inovasi-inovasi guna mengurangi hama tanaman khususnya di daerah persawahan. Inovasi tersebut berupa rancang bangun light trap lampu LED untuk mengurangi penggunaan pestisida dan meningkatkan hasil panen bagi petani berbasis energi sel surya. Lampu trap atau yang biasa disebut dengan lampu perangkap merupakan suatu unit alat untuk menangkap atau menarik serangga yang tertarik cahaya pada pelaksanaannya. Kerangka light trap yang telah dirancang dan dibuat oleh tim KKN kami diuji coba di Desa Lembeyan Kulon, Kecamatan Lembeyan, Magetan. Komponen utama dari light trap ini yaitu solar cell, SCC atau Solar Cell Charging Control tipe PWM, baterai, lampu LED, corong, wadah plastik, rangka beratap, beserta dudukan wadah perangkap. Solar cell di sini berfungsi untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Lalu ada SCC berfungsi untuk melindungi dan melakukan otomatisasi pada pengisian baterai. Dan baterainya sendiri sebagai penyimpan energi listrik yang telah dikonversi oleh solar cell. Kemudian selanjutnya ada lampu LED berfungsi untuk menarik serangga pada waktu malam hari. Corong sebagai tempat masuknya serangga, dan wadah plastik di bawah corong berfungsi untuk menampung serangga yang tertangkap. Terakhir adalah rangka beratap yang berfungsi sebagai tempat solar cell serta melindungi lampu dan hasil tangkapan terutama dari hujan. Cara kerja perangkap ini adalah pertama-tama lampu diletakkan di dalam lahan sawah. Karena alat ini tidak memerlukan aliran listrik, light trap bisa diletakkan di mana saja, namun tetap disesuaikan dengan kondisi setempat ya. Lampu diset secara otomatis sehingga akan menyala setiap hari mulai pukul 6 sore hingga 6 pagi. Kemudian hasil tangkapan bisa diamati kapan saja. Selain digunakan untuk monitoring, lampu perangkap tersebut juga bisa digunakan sebagai pengendali hama, mendeteksi dini lereng coklat imigran dan ngengat penggerek batang padi sehingga dapat mengetahui datangnya hama imigran dan puncak tangkapan populasi suatu hama. Apabila puncak hasil tangkapan dapat diketahui, petani dapat dengan mudah menjadwalkan waktu semai atau tanam. Selain itu, pertumbuhan tanaman yang terhambat bisa diminimalisir dengan mudah. Diharapkan dari penggunaan light trap ini, hasil panen para petani memperoleh hasil yang optimal. Sangat inovatif dan solutif ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas tadi tampilan penayangan videonya. Dan pemirsa TV Desa, demikian serangkaian dari acara Bincang Bareng di TV Desa bersama dengan Pusat Kajian SDGs ITS. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kekurangan dalam acara ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber, kepada Pak Sudarsono, Bu Nurisma Puspitasari, dan juga Pak Diki Anggoro. Terima kasih kami sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga sehat-sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.